Shalom Bapak Ibu Saudara, mari hari ini siapkan mezbah syukur kita di depan Tuhan. Bawa penyembahanmu, bawa nyanyian syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahtamu. Mari nyatakan sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat suaramu lebih lagi, katakan sembah dan puji. Sembah dan Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, kami datang menyembah-Mu. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan yang layak. Terima penyembahan kami. Oh, naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau yang menjaga, Engkau yang menyertai kami. Oh, we worship you Lord. Kami menyembah-Mu, kami bawa ucapan syukur kami di hadapan tahta-Mu Tuhan. Angkat suaramu, bawa penyembahan-Mu, bawa ucapan syukur-Mu. Sebab Engkau baik, sebab Engkau dahsyat di dalam hidup kami. Oh, sembah Tuhan, sembah Dia. Kami datang dengan segenap hati kami, menyenangkan-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari angkat suaramu, katakan ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
Sekali lagi sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Perbuatan tangan-Mu ajaib bagi kami. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Yesus, perbuatan-Mu ajaib. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita, katakan haleluya. Sebab Engkau Allah kami yang dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Karena itu Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan, memulai hari ini dengan firman-Mu agar hidup kami boleh berbahagia. Karena kami tahu hanya tinggal dalam firman-Mu, hanya melakukan firman-Mu, kami aman dan kami tenang di dalam jalan-jalan ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat pagi ini. Dan ya biarlah kita semua bangun untuk mencari Tuhan agar kita boleh mengalami anugerah Tuhan dalam hidup kita.
Baik, saya ingin kita semua sama-sama membaca firman Tuhan yang hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 ya, ayat 13 dan ayat 14. Firman Tuhan berkata begini, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 13, judul perikopnya adalah menderita dengan sabar. Ya, kita disuruh menderita dengan sabar ya. Jadi buat hari-hari ini saudara yang menderita tetap sabar. Itu nasihat firman Tuhan. Jadi jangan WA ke saya lagi, ibu sudah tidak tahan. Ibu, ya apa yang harus saya lakukan? Mari kita banyak duduk di kaki Tuhan, menderita dengan sabar ya. Ayat 13 berkata, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ya, saudara, firman Tuhan ini berkata, siapa yang akan berbuat jahat padamu jika kamu itu rajin berbuat baik? Artinya begini saudara, ya kalau kita ini jadi orang banyak berbuat baik itu, ya orang lain akan merasakan kebaikan kita tentunya ya. Dan manusia itu cenderung kalau dibaikin dia juga baik. Ya, kalau kita tidak baik ya dia juga tidak baik gitu ya. Tapi kita berbuat jahat ya ada yang lebih jahat ya. Jadi hidup ini banyak-banyaklah berbuat baik ya. Banyak menolong orang ya, banyak melakukan kehendak Bapa ya, karena firman ini berkata kalau kamu rajin berbuat baik, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Ya, setidaknya dengan kita berbuat baik itu ya kita bukan untuk cari muka atau cari pencitraan, tapi kita berbuat baik ya setidaknya kalau kita menabur yang baik kan kita pasti juga akan menuai yang baik. Berbuat kebaikan kepada banyak orang itu enggak salah saudara ya. Termasuk orang yang melakukan kejahatan juga kita tetap berbuat baik ya enggak apa-apa. Ya karena ya itulah yang diajarkan firman Tuhan. Kita nih berbuat baik bukan supaya orang itu baik kepada kita. Kita berbuat baik karena itu yang diajarkan firman Tuhan. Kita mutlak berbuat baik. Ya, firman ini berkata, kalau kamu rajin berbuat baik, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ya, rajin-rajinlah terutama di akhir zaman ini saudara, tidak ada yang bisa kita lakukan. Yuk kita rajin berbuat baik yuk. Ada yang bilang kepada saya, Bu, tapi saya ini ya belum punya uang, belum punya kekayaan untuk saya bisa berbuat baik kepada keluarga saya, ya kepada mama saya, kepada kakak-kakak saya, pada mertua saya. Saya bilang perbuatan baik itu bukan hanya uang, jangan menilai semua perbuatan baik itu dengan uang. Ada banyak hal-hal yang kita bisa lakukan dengan perhatian kita, dengan doa kita bahkan itu juga sangat berarti. Pokoknya hari-hari ini mari banyak-banyaklah merenung ya perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ya saya juga banyak bertanya bahkan setiap hari Tuhan ya beritahu aku Tuhan siapa yang harus aku lakukan kebaikan dan kebaikan seperti apa yang harus aku lakukan hari ini. Ya kerinduan saya hari-hari ini hanyalah Tuhan saya pengen semakin berbuat baik dan hidup saya ini semakin berdampak bagi banyak orang. Ya minta saudara supaya Tuhan tunjukkan perbuatan baik apa Tuhan yang hari ini harus aku lakukan dan berikan aku kepekaan. Ya ayat 14 berkata, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Saudara, memang ya kita disuruh berbuat baik ya supaya kita ini menabur yang baik. Ya tetapi tidak semua orang kita lakukan baik itu dia juga berbuat baik pada kita. Namanya kita ini berhadapan dengan semua orang. Ya dari segala macam model, segala macam ya pokoknya masing-masing orang itu punya tiap-tiap saudara. Ya masing-masing punya tiap-tiap. Artinya ya kita ini ketemu dengan orang yang berbeda-beda.
Ada orang yang ditolong dia terima kasih, ada yang ditolong juga enggak terima kasih, ya enggak apa, tapi teruslah berbuat baik. Kan kita berbuat baik bukan untuk mendapat balasan baik dari orang. Kita berbuat baik itu karena kita ingin menggenapi hukum Tuhan kan. Nah makanya ayat ini berkata, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga. Ya sekalipun kamu sudah berbuat baik, ya kamu sudah melakukan ini dan sekalipun dalam perbuatan baikmu itu orang tidak menghargai kamu atau sebaliknya dia memfitnah kamu atau melakukan apa aja, Tuhan bilang enggak apa-apa ya, sekalipun kamu harus menderita. Ya kamu harus menderita juga kata ayat ini, ya karena kebenaran kamu akan berbahagia. Bersyukur kalau kita menderita itu karena kebenaran. Karena firman Tuhan bilang kita nih bahagia. Loh kok bisa Bu? Iya, karena sesungguhnya kalau saudara mengerti, ya ketika kita ini menderita itu ada nilai-nilai di dalamnya yang Tuhan ingin merubah dan membentuk kita. Ya kemarin tuh saya dapat satu kesaksian dari seorang ibu, ya ibu ini ya punya sakit asam lambung akut saudara. Ya dan dia itu seringkali kalau sudah panik ya pasti terganggu semuanya. Nah kemarin beliau bersaksi kepada saya, Bu Debi, saya itu kan sudah terlanjur kontrak di satu mall. Ya bahkan saya sudah kasih uang DP untuk perpanjangan. Ya dan apa ketika dia ingin datang ke mall itu untuk memperpanjang untuk kembali melihat pekerjaannya kapan dia bisa masuk untuk bekerja kembali, dia kaget karena barang-barangnya semua udah nggak ada saudara, udah ditaruh di gudang. Ya secara manusia marah nggak saudara? Ya rasanya ini ndak adil ya. Saya sudah ngasih uang DP untuk perpanjang tapi kok saya diperlakukan seperti ini. Lalu dia menelpon saya, dia cerita, tadinya saya marah Bu, saya jengkel, ya saya pokoknya ya panas lah di hati digituin, siapa yang gak marah. Tapi dia bilang saya ingat khotbahnya Ibu gitu ya, Ibu bilang orang yang teraniaya itu orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya kita ini teraniaya karena kita belajar untuk bagaimana kita hidup merendahkan hati. Ya dia bilang saya ingat apa yang Ibu khotbahkan. Ya khotbah Ibu saya putar ulang-ulang Bu, dia bilang. Lalu saya menangis sama Tuhan. Ya Tuhan, dia bilang terima kasih kalau Engkau mengizinkan penderitaan ini. Aku percaya ini untuk mendewasakan imanku Tuhan, dia nangis. Ya akhirnya ya dia bisa beres dengan dirinya sendiri. Sebenarnya semua keadaan yang terjadi di luar diri kita tuh gak akan pernah bisa mempengaruhi diri kita kalau kita bisa bekerja sama dengan diri kita dan berkata tidak. Akhirnya dia mulai tenang. Lalu ibu ini menelpon saya, dia bilang Bu, ya puji Tuhan saya bersyukur Bu, tadinya saya marah, saya jengkel, ini sudah melanggar perjanjian dan kesepakatan. Tapi saya nangis di kaki Tuhan, dia cerita semuanya ya, dia ingat khotbah-khotbah saya, dia ingat firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan akhirnya hatinya tenang saudara. Dia bertanya, Bu besok itu kan saya janjian sama pihak mall, apakah saya boleh bertemu dengan mereka atau tidak perlu? Ya saya tanya yang pertama ya, Ibu keadaan hatinya sekarang bagaimana? Sudah tenangkah? Sudah Bu, udah gak marah kah? Udah Bu, benar-benar saya sudah damai. Dia bilang terima kasih buat khotbah-khotbah Ibu. Saya menjadi tenang menghadapi setiap aniaya, penderitaan. Saya tahu Tuhan punya rencana. Baik, kalau Ibu sudah gak marah, Ibu sudah tidak kecewa, ya Ibu sudah terima, gak apa-apa Ibu ketemu dengan pihak mall. Ibu harus menyatakan apa yang salah, apa yang benar. Tapi kan Ibu hatinya sudah beres, jadi gak perlu marah dengan mereka. Tapi kasih tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Harusnya mereka memberitahukan Ibu dulu. Dan akhirnya saudara dia menelpon saya, dia berkata dari pihak mallnya itu sudah meminta maaf ya, dan dia berkata terima kasih Ibu. Ya akhirnya semuanya boleh terselesaikan, hati saya juga damai dan luar biasa bagaimana Tuhan tuh turut bekerja. Saya percaya ya ini adalah rencana Tuhan. Kenapa? Karena saya juga pikir-pikir Bu, ini PKKM-nya diperpanjang begini, ya kalau saya terus-terusin juga itu malah rugi. Jadi saudara,
Sebenarnya Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu ya. Makanya Alkitab ini berkata, kalaupun kamu menderita, tetapi ya sekalipun kamu harus menderita juga, ya karena kebenaran kamu akan berbahagia. Ya tadinya kan marah saudara, kenapa bisa begini, saya nggak dikasih tahu, barang-barang saya udah ditaruh di gudang gini. Ya tetapi ketika ibu ini hatinya tenang, dia hatinya damai, dan akhirnya dia bisa menghadapi semuanya berkat dia mau tunduk pada firman, dia bisa mengucap syukur. Dan yang saya tahu pasti bahwa ketika dia bisa mengendalikan perasaannya kepada firman, maka ya asam lambungnya pasti nggak naik. Coba kalau tidak, udah marah-marah, udah emosi, asam lambung naik, sakit dan lain sebagainya. Ya, dan kita percaya Bapak Ibu bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan di hidup ini. Semua yang Tuhan izinkan tuh pasti mendatangkan kebaikan. Ya, dan saya bersyukur ya ibu bisa menang menghadapi semuanya, dan Tuhan pasti turut bekerja, kita percaya ya, karena itu dikatakan tetapi sekalipun kamu juga akan harus menderita karena kebenaran, ya kamu akan berbahagia. Jadi kalau hari-hari ini Tuhan sedang izinkan kita menderita karena kebenaran, ya percaya aja kita akan bahagia. Nggak usah balas saudara, tapi memang ketika belajar meredahkan hati, menyerahkan semuanya kepada Tuhan tuh nggak enak. Ya, tetapi ya kita harus mengucap syukur karena ini adalah satu kebahagiaan. Ya, saya pun sering kali mengalami, tetapi saya belajar melepaskan hak. Ya Tuhan, hidup saya adalah milik-Mu, bahkan atas segala yang aku miliki itu juga milik Tuhan. Semua hak-hak kami, hak-hak saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang ya ambil alih, dan saya cuma bisa menjalani hidup ini. Orang berbuat jahat pun kita tidak ada hak untuk membalas. Doakan saja, kita percaya bahwa ketika kita berespon dengan benar, maka kita akan mengerti, oh ternyata maksud Tuhan tuh begini Tuhan izinkan ini. Karena itu saudara, ya dikatakan di sana, jadi bergembira saja ya, sekalipun kamu juga harus menderita, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah kamu gentar. Artinya apa? Jangan kita punya pikiran seperti orang dunia. Kalau orang dunia itu takut menderita, orang dunia itu takut diproses, kalau kita enggak. Karena kita percaya di balik semua peristiwa dan keadaan itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Karena itu saudara, mari kita tetap kuat hari-hari ini untuk kita bisa menang menjalani setiap proses kehidupan kita. Mari kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan, sekalipun kami belum mengerti mungkin hari-hari ini, kenapa kami menderita, kenapa kami mengalami aniaya, sekalipun kami belum mengerti. Namun satu hal yang kami tahu pasti, bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kami, bahwa kami akan berbahagia oleh semua penderitaan yang Tuhan izinkan itu, membawa kami semakin dibentuk Tuhan. Karena itu kami mau tetap bersyukur sekalipun kami belum mengerti dan belum melihat, namun kami yakin dan percaya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Katakan pujian ini di hadapan Tuhan saudara, menjadi pernyataan iman kita. Terima kasih Bapa. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah walau ku tak dapat, atas kenyataan hidupku, namun hati kami tetap, hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau kami tak mengerti, namun kami percaya Engkau turut bekerja
mendatangkan kebaikan di hidup kami. Tuhan, kami tahu itu satu hal yang pasti. Apapun yang kami alami, Tuhan turut bekerja. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka pagi ini yang setia ikut Mezbah Syukur. Tuhan memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, semuanya Tuhan sertai. Yang bekerja di rumah, di luar kota, di dalam kota, Tuhan juga menyertai. Anak-anak yang bersekolah, kuliah, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Seluruh hidup kami Tuhan adalah milik-Mu. Para istri suami Tuhan memberkati, melewati sepanjang hari ini dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau juga menyembuhkan yang sakit, melepaskan semua yang terikat. Mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan sertai dan memberkati, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri mereka. Tuhan, Engkau juga yang terus Tuhan menyertai bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan tutup buku dan kuasa darah-Mu, terutama mengalami pandemi ini. Tuhan, Engkau yang menyatakan segala jalan-jalan-Mu Bapa bagi bangsa kami. Kami minta tidak ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat hati dan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau di dalam kehidupan, rumah tangga, kesehatan, pekerjaan. Diberkati oleh Tuhan. Turunlah kiranya damai sejahtera, cinta kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Nama-Mu ya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Punya-Mu lah kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu Yesus.